Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang menjadi cikal bakal suatu series. Kalian udah pasti tahu nih series mana yang Mimin sebutin. Iya, Shooter. Bagi kalian yang mungkin males buat nonton alur cerita series dari Shooter yang berepisode berlarut-larut itu, maka film Shooter ini akan cocok bagi kalian. Karena film ini akan langsung menjelaskan bagaimana perjalanan hidup dari seorang penembak jarak jauh terbaik nomor 1 sedunia ketika dirinya dijebak oleh mantan rekannya sendiri. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh dua orang agen khusus pemerintah yang sedang memata-matai para pemberontak yang tengah berada di jalur konflik. Saat itu terdapat Bob Lee Swagger yang bertugas menembak siapapun orang yang terlihat mencurigakan, dan Donnie sebagai sang penuntun yang memberitahu kapan Bob Lee harus menembak dan kapan Bob Lee harus membidik. Tak ada satupun tembakan dari Bob Lee yang meleset. Semua berhasil tepat sasaran dan langsung membunuh orang yang sedang diincar. Pada awalnya, situasi berjalan dengan lancar. Mereka sama sekali tak dapat diketahui keberadaannya. Namun, ternyata para pemberontak mulai mengetahui keberadaan mereka berdua. Setelah para pemberontak mencoba menembak secara acak menggunakan rudal ke arah Bob Lee dan Donnie berada, namun Bob Lee meyakinkan Donnie jika mereka tak akan beruntung mengetahui keberadaannya. Tetapi Bob Lee salah. Tiba-tiba saja bantuan udara datang. Helikopter mendadak berada di hadapan mereka dan langsung menembak secara membabi buta. Donnie yang saat itu tak membawa senjata untuk melawan balik berusaha berlindung. Namun sayang, ia gagal. Donnie tewas setelah ditembak berkali-kali oleh helikopter. Sementara Bob Lee Swagger berhasil selamat dan meruntuhkan helikopter tersebut. Kemudian, scene berpindah pada 36 bulan setelah kejadian tersebut, di mana Bob Lee memutuskan untuk pensiun dan memilih mengasingkan dirinya. Kini Bob Lee hanya tinggal bersama anjing kesayangannya, menghabiskan waktu menembak dan membaca berita melalui laptop. Sementara itu, di pemerintahan Amerika, para elit sedang membaca tentang biografi milik Bob Lee Swagger. Salah satu di antara mereka membacakan tentang berita yang memang melekat mengenai Bob Lee, yaitu kehebatannya dalam menembak. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk menghampiri Bob Lee di kediamannya. Melihat kedatangan orang asing, Bob Lee langsung sigap melindungi dirinya. Kemudian tiba-tiba seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Kolonel Isaac Johnson. Ia mengatakan jika dirinya memiliki pembahasan penting yang harus ia bicarakan dengannya. Terlihat Bob Lee benar-benar waspada. Ketika anak buah dari Isaac berusaha melakukan sebuah ancaman, Isaac yang memiliki niat baik langsung menyuruh anak buahnya menurunkan tangan. Lalu Isaac meminta waktu sekitar 5 menit untuk berbicara pada Bob Lee. Akhirnya mereka berdua berbincang berdua. Di sana Isaac mengatakan jika pada 2 minggu ke depan akan ada percobaan pembunuhan terhadap presiden yang akan melakukan pidato di tempat umum. Hal itu diketahui saat rahasia transmisi percobaan pembunuhan diketahui oleh para agen. Bob Lee tak percaya begitu saja, namun Isaac ngotot untuk meminta Bob Lee agar mau bekerja sama dengannya dalam melindungi presiden. Karena Isaac yakin Bob Lee tak mau menonton televisi dan melihat presidennya tewas, terbunuh oleh seseorang yang tak dikenal. Kemudian Bob Lee memberikan selembar surat dan ia langsung pergi. Setelah Isaac mengunjunginya, Bob Lee langsung melamun bersama anjingnya, memikirkan apakah ia akan menerima tawaran dari Isaac atau justru menolak dan membiarkan presidennya tewas. Karena beban pikiran yang terlalu banyak, Bob Lee memutuskan untuk berlatih menembak terlebih dahulu. Pada jarak 1.800 yard, ia berhasil menembak sebotol kaleng tepat sasaran. Dan selesai latihan, ia langsung menelpon rekannya untuk menitipkan anjing kesayangannya. Lalu keesokan harinya Bob Lee melakukan penerbangan ke pusat kota. Di sana ia terlebih dahulu memantau titik-titik yang telah Isaac sebutkan. Melihat upaya dari para penembak jauh yang berusaha mengancam keselamatan presiden, kemudian ia langsung bertemu dengan Isaac dan mulai membahas.
yaitu mereka membahas langkah perlindungan mereka terhadap presiden. Ishak juga memberitahu pada pukul berapa presiden akan berpidato, sehingga Bob Lee bisa menghitung waktu serta ketepatan yang ia butuhkan untuk mengetahui letak dari sang penembak. Kesepakatan terjadi, Bob Lee pergi untuk menyiapkan diri, dan pada keesokan harinya ia kembali bertemu dengan Ishak di sebuah ruangan untuk memantau pergerakan dari presiden. Bob Lee begitu amat fokus pada pekerjaan yang akan ia lakukan. Ia terus memantau pergerakan presiden meskipun presiden masih memiliki waktu selama 20 menit untuk menyiapkan pidatonya. Saat uskup Ethiopia sedang melakukan pidato, seorang ofisir polisi bernama Timos tiba-tiba datang dan bersalaman dengan Bob Lee. Karena ia benar-benar merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan salah satu penembak jarak jauh terbaik. Bob Lee yang sedang berfokus hanya bisa menyalaminya, lalu ia kembali memantau. Di satu sisi, semua tim telah siap melindungi polisi. Namun terdapat satu celah, di mana sebuah senjata yang telah dirancang mengarah kepada uskup Ethiopia. Saat itu Bob Lee telah memperingati Ishak untuk mengirim regu perlindungan karena arah angin sangat cocok untuk melakukan penembakan. Namun di saat yang bersamaan, Bob Lee tiba-tiba ditembak oleh ofisir Timon, sekaligus uskup Ethiopia yang tewas ketika peluru bersarang di kepalanya. Bob Lee yang telah menyadari adanya kejanggalan langsung melompatkan dirinya ke bawah dan berusaha kabur. Sementara kerumunan langsung bubar ketika tembakan terjadi. Bob Lee terkena luka tembak. Ishak yang melihat Bob Lee masih hidup langsung menyuruh ofisir Timon agar segera menghabisinya. Bob Lee yang berhasil kabur berusaha meminta bantuan pada FBI yang langsung menodongkan senjata padanya. Tetapi agen FBI tersebut justru mencurigai Bob Lee sehingga ia terpaksa menyakitinya dan memborgol agen tersebut agar Bob Lee bisa kabur. Tak butuh waktu lama, Bob Lee langsung menjadi buronan. Seluruh Amerika menyiarkan penembakan tersebut dan agen-agen pemerintah langsung melakukan pencarian. Lalu bagaimana dengan Bob Lee? Ia berusaha untuk berlindung sembari mengobati luka tembaknya yang terlihat cukup parah. Setelah Bob Lee merasa bisa kabur, ia langsung pergi dan berusaha kabur dari kejaran para polisi. Tetapi Bob Lee seorang diri di tengah kota tetap saja harus menyerahkan dirinya. Karena situasi saat itu Bob Lee benar-benar terkepung. Namun Bob Lee bukanlah orang yang mudah menyerah. Meskipun ia terkepung, ia justru memutuskan untuk menyelamkan mobilnya ke dalam laut. Otomatis para polisi langsung mengerahkan NYPD untuk mencari keberadaan Bob Lee. Saat mereka tengah berfokus, Bob Lee justru berhasil lolos setelah ia menumpang ke sebuah kapal. Bob Lee berhasil kabur. Ia kembali ke darat dan mengambil sebuah mobil yang telah tak terpakai. Tak ada yang menyadari keberadaan Bob Lee saat itu, karena para polisi sedang berfokus mencari keberadaan Bob Lee yang menghilang di laut. Setelah merasa cukup aman, ia pergi ke sebuah supermarket untuk membeli garam, gula, jarum, serta beberapa peralatan yang ia butuhkan. Kemudian ia pun pergi ke sebuah ruangan. Lalu ia mulai mengobati dirinya sendiri menggunakan obat-obatan yang hanya tersedia saat itu. Tetapi Bob Lee sangat handal. Meskipun dengan obat seadanya, ia bisa kembali bangkit. Dan Bob Lee memutuskan untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang telah memfitnahnya, yaitu Ishak Johnson. Keesokan harinya, Bob Lee kembali bergerak. Ia menghampiri mantan istri dari rekannya yaitu Donnie. Bob Lee dengan tertatih-tatih meminta pertolongan pada istri dari Donnie untuk membantunya. Ia juga mengaku jika dirinya tak menembak presiden. Karena merasa tak tega, istri Donnie yang bernama Sarah langsung menyuruh Bob Lee menyembunyikan mobilnya di garasi dan langsung masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Bob Lee langsung meminta Sarah untuk menjahit dirinya. Sarah terkejut, ia sama sekali tak memiliki kemampuan dalam menjahit karena ia merupakan seorang guru SD. Tetapi Bob Lee tak peduli. Ia berkata jika dirinya akan mengajari Sarah terlebih dahulu. Kemudian scene berpindah pada agen FBI yang pernah Bob Lee borgol. Agen FBI tersebut bernama Nicky. Rupanya Nicky mulai mempercayai teori konspirasi yang pernah ia dengar dari Bob Lee, di mana Bob Lee dijebak oleh salah satu polisi bernama Timmons. Nicky pun langsung melakukan pencarian. Ia mereka ulang setiap adegan pada penembakan yang saat itu terjadi. Apa yang Nicky lakukan bahkan dianggap gila oleh rekan-rekannya sendiri. Namun Nicky tak mau disebut gila. Ia langsung mempresentasikan penemuannya. Nicky mengumpulkan informasi mengenai prestasi-prestasi milik Bob Lee Swagger, di mana saat itu Bob Lee mengikuti sebuah kompetisi dan Bob Lee memenangkannya tanpa sama sekali meleset.
Hal itu yang menjadi pertimbangan Nicky mengapa ia tak mempercayai Bob Lee sebagai penembak presiden. Karena jika Bob Lee yang melakukannya, maka presidenlah yang akan terbunuh, bukan Uskup Agung Ethiopia. Mendengar konspirasi dari Nicky, rekannya langsung memberi sebuah koran di mana terdapat berita yang menampilkan Opsir Timon tewas oleh seorang anggota geng. Kembali ke situasi Bob Lee dan Sarah. Setelah Sarah diyakinkan beberapa kali untuk percaya diri menjahit lukanya, akhirnya Sarah setuju dan Bob Lee pun langsung melakukan pembiusan. Sarah menjahit Bob Lee seadanya. Namun ternyata apa yang Sarah lakukan berdampak baik. Karena saat Bob Lee telah kembali siuman, ia langsung cukup bugar dan berterima kasih pada Sarah karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah merasa cukup membaik, Bob Lee mulai merencanakan balas dendam. Sarah membantunya dengan memberikan senapan-senapan peninggalan Donnie pada rekan terbaiknya Bob Lee. Saat itu, Bob Lee telah mengetahui siapa orang yang tepat untuk ia percayai. Akhirnya, Bob Lee menyuruh Sarah untuk menemui Nicky, sang agen FBI. Sarah terlebih dahulu menyembunyikan identitasnya. Ia menggunakan wig dan sebisa mungkin tak dikenali. Tugas Sarah hanya meyakinkan Nicky jika Bob Lee tak menembak presiden. Ia memberikan beberapa bukti padanya. Lalu Sarah pergi. Sementara Bob Lee berusaha menyamar dengan berada di luar restoran. Tetapi penyamaran Bob Lee rupanya terdeteksi. Dua orang polisi yang sedang berpatroli langsung berdiskusi terkait seseorang misterius yang menggunakan jaket. Akhirnya kedua polisi itu menghampiri Bob Lee dan meminta kartu identitasnya. Bob Lee hanya terdiam, ia tak ingin penyamarannya diketahui. Tetapi karena tak mungkin baginya lolos tanpa perlawanan, Bob Lee memutuskan untuk melawan. Ya, ia menghajar kedua polisi tersebut. Bahkan beberapa polisi selanjutnya yang langsung berdatangan saat mereka meminta bantuan. Setelah mengajar para polisi, Bob Lee langsung membuka jaketnya dan menggantinya dengan hoodie, lalu ia pergi. Kemudian scene berpindah pada Isaac Johnson dan anak buahnya, di mana salah satu anak buahnya mengatakan bahwa orang yang terakhir kali melihat keberadaan Bob Lee sebelum ia menghilang adalah seorang anggota FBI bernama Nick Memphis. Tanpa berpikir panjang, Isaac langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menculik Nicky. Dan saat Nicky sedang berjalan di pinggir jalan, sebuah mobil tiba-tiba menghampirinya dan lalu menculiknya. Saat Nicky tersadar, ia telah dalam kondisi babak belur, terikat dengan pistol yang melekat di tubuhnya. Nicky yang tak tahu apa-apa meminta untuk segera dibebaskan. Namun para anak buah Isaac tak mendengarkan perkataan Nicky. Saat Nicky hampir saja dieksekusi, salah satu anak buah Isaac tiba-tiba tertembak dengan misterius. Penembakan tersebut membuat semua orang langsung waspada. Tetapi kewaspadaan mereka sia-sia, karena meskipun mereka berlindung, penembak tersebut tetap saja bisa menembaknya hingga tewas. Dan saat seluruh anak buah Isaac telah tewas, Bob Lee datang dan langsung menyelamatkan Nicky. Di sana, ia langsung membawa Nicky pergi dan meminta Nicky untuk membantunya mencari keberadaan dari Isaac Johnson. Namun berita hilangnya Nicky serta beberapa anak buahnya langsung menjadi pembicaraan besar bagi Isaac Johnson. Ia bersama rekan-rekannya langsung mengadakan rapat dan mulai mencari siapa korban selanjutnya yang bisa menarik perhatian dari Bob Lee Swagger. Dan orang yang tepat untuk mereka culik adalah mantan istri dari Donnie, yaitu Sarah. Akhirnya pada malam itu juga, saat Sarah sedang sendirian di rumahnya, ia mendengar langkah kaki misterius. Sarah yang menyadari jika tak ada siapapun selain dirinya di rumah, langsung menyiapkan sebuah senjata. Kemudian saat langkah kaki itu semakin dekat, muncul seorang pria dengan senjata di tangannya. Sarah yang telah siap lantas langsung menembak pria tersebut hingga tewas. Tetapi meskipun Sarah berhasil membunuhnya, muncul satu pria lagi yang langsung menangkap Sarah dan menculiknya. Lalu scene berganti pada Bob Lee dan Nicky, di mana sebelum mereka melakukan aksinya, mereka berdua terlebih dahulu berbelanja kebutuhan yang mereka butuhkan, termasuk beberapa peralatan perkakas dan lain-lain. Setelah menyiapkan seluruh barang, Bob Lee mulai mengajari Nicky cara menjadi seorang penembak jarak jauh. Di tengah hutan, Bob Lee menyiapkan beberapa barang yang harus Nicky hancurkan. Salah satunya adalah semangka. Pada percobaan pertama, Nicky terlihat lambat yang membuat Bob Lee harus meledakkan semangka tersebut. Hal itu Bob Lee lakukan untuk mengingatkan Nicky jika menjadi seorang penembak jauh haruslah sangat tepat. Akhirnya pada percobaan kedua, Nicky berhasil menembak semangka tersebut hingga hancur berkeping-keping.
Tak membutuhkan waktu lama bagi Nicky untuk menguasai ilmu dasar mengenai penembak jarak jauh. Setelah sesi belajar selesai, Nicky harus mempraktekkan apa yang telah ia pelajari langsung di lapangan. Saat itu, mereka berdua pergi ke sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pembunuh asli dari Uskup Agung Ethiopia. Bopley hanya menyuruh Nicky untuk berjaga-jaga dan mengawasi pergerakannya, karena yang akan mengeksekusi adalah dirinya sendiri. Setelah Nicky siap, Bopley pun langsung bergerak. Dengan perlahan, Bopley membunuh setiap penjaga yang berada di rumah tersebut, hanya dengan seorang diri dan tanpa menggunakan senjata api. Bopley benar-benar membunuh tanpa suara. Setelah berhasil membunuh seluruh penjaga, Bopley langsung masuk ke rumah, dan akhirnya ia bertemu dengan penembak asli yang ternyata tak bisa berjalan. Penembak tersebut harus menggunakan kursi roda untuk menopang kedua kakinya yang lumpuh. Lalu di sana Bopley langsung menodongkan senjatanya. Tetapi seperti penembak itu tak takut, ia justru berbincang dan memberikan alasan mengapa dirinya mau menerima tawaran dari Isaac Johnson untuk menjebak seorang Bopley Swagger. Saat Bopley sedang diajak berbincang, Bopley justru tak menyadari jika beberapa tentara sedang mengarah ke kediamannya untuk mengepung Bopley. Nicky yang menyadari adanya ancaman langsung memberitahu Bopley saat itu dan berusaha menyadarkannya. Sesaat sebelum Bopley pergi, sang penembak mulai memberitahu tentang kebenarannya. Ia mengatakan jika orang di balik Isaac adalah seorang senator yang berasal dari Montana. Dan kini mereka tengah menculik Sarah, yang merupakan salah satu orang penting bagi Bopley. Kemudian, penembak itu mengambil senjata miliknya dan menembak dirinya sendiri tepat di leher. Setelah kematiannya, Bopley kembali diingatkan jika para tentara telah berada di kawasan 20 yard dan meminta Bopley untuk segera keluar dari tempat tersebut. Karena mengetahui jika ia tak bisa keluar dengan cepat, Bopley pun dengan perlahan menunggu para tentara itu masuk. Dan saat dua anggota tentara telah berada di pintu, Bopley dengan cepat menghabisinya hingga tewas. Lalu ia menunggu tentara lainnya, kemudian melakukan hal yang sama, yaitu membunuhnya. Karena jumlah yang sangat banyak, sementara Bopley hanya mendapat dukungan dari Nicky. Bopley meminta Nicky untuk meledakkan sebuah bom yang telah ia simpan. Dengan aba-aba di tangan Bopley, Nicky berhasil meledakkan bom tersebut dan membuat beberapa tentara tewas terbakar. Kini masalah Bopley bukan hanya manusia, tetapi helikopter yang juga tengah memburunya. Beruntung, Bopley berhasil keluar terlebih dahulu dan langsung bertemu dengan Nicky. Akhirnya mereka berdua bekerja sama. Bopley kembali meledakkan bom yang masih ia miliki, lalu berusaha membuat helikopter tersebut meledak. Ternyata Nicky bekerja dengan sangat baik, terlihat dari dirinya yang bergerak dengan sangat cepat, menembak dengan sangat tepat sehingga tak membuat Bopley terluka sama sekali. Di akhir pertempuran, mereka berhasil membunuh seluruh tentara tersebut dan pergi begitu saja. Setelah berhasil keluar dari pertempuran tersebut, Nick dan Bopley mulai mengerjakan tugasnya masing-masing. Nick berbicara dengan para rekannya di FBI yang ternyata telah mengetahui jika Nick mulai membelot dari mereka. Ya, FBI telah mempersiapkan rekaman untuk melacak keberadaan dari Nick yang diketahui tengah bersama dengan Bopley. Kemudian, saat telepon ditutup, para FBI langsung berhasil melacak keberadaan dari Nicky, yang ternyata berada di perbatasan kota Montana. Sementara itu, setelah Nicky menelpon, kini giliran Bopley yang mulai meneror Isaac Johnson. Diawali oleh sebuah percakapan, mereka mengakhiri percakapan tersebut dengan melakukan pertemuan. Isaac Johnson menerima penawaran yang Bopley inginkan, di mana Bopley akan memberi percakapan tentang dirinya dengan sang penembak. Dengan imbalan, Isaac harus menyerahkan Sarah. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah tempat yang sangat jauh dari pemukiman maupun tempat militer. Dan tempat tersebut adalah sebuah gunung es. Isaac datang menggunakan helikopter dengan membawa Sarah, sementara Bopley dan Nicky masih tak terlihat sama sekali. Terlihat rupanya sang senator yang menjadi dalang di balik penjebakan Bopley datang untuk menyaksikan anak buahnya yang akan membunuh Bopley. Dan saat sang senator turun, Isaac melihat keberadaan dari Nicky. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menembak Nicky. Nicky pun tertembak dan langsung memperlihatkan gestur kesakitan. Sementara itu, para penembak jitu yang telah Isaac persiapkan rupanya telah siap untuk mencari dan menembak keberadaan Bopley Swagger. Tetapi usaha mereka sia-sia karena Bopley Swagger lah yang terlebih dahulu menemukan keberadaan mereka. Hingga akhirnya Bopley membunuh mereka satu persatu. Terdengar suara peluru senapan yang sangat nyaring, membuat orang-orang yang sedang berkumpul langsung ketakutan.
Karena ketakutan, salah satu anak buah Ishak langsung berteriak dan meminta Bob Lee untuk tak menembak. Terlihat anak buah Ishak telah siap menembak Sarah jika Bob Lee berusaha menembaknya. Sementara itu, Nicky yang terus berjalan akhirnya berhasil mendatangi mereka dan mengeluarkan sebuah piringan baja yang menjadi tamengnya. Beruntung Nicky berhasil selamat dari peluru tersebut. Kemudian di kejauhan Bob Lee mendengar teriakan untuk jangan menembak. Namun Bob Lee tak peduli, ia tetap membidik tangan dari anak buah Ishak yang telah siap menembak Sarah. Dan saat Bob Lee rasa telah tepat, ia langsung menembak tangan anak buah Ishak hingga hancur. Ia langsung terkapar dan Bob Lee Swagger pun mulai menunjukkan dirinya. Lalu Bob Lee menghampiri Senator dan Ishak untuk melakukan perjanjian di tempat yang sangat jauh dari gunung es. Tim FBI mendapat surat dari Nick tentang letak keberadaannya. Akhirnya tim FBI langsung pergi ke tempat di mana Bob Lee berada. Setelah Bob Lee tiba, Sarah yang ketakutan tiba-tiba berubah menjadi Sarah yang pemberani. Ia mengambil senjata dan langsung menembak anak buah dari Ishak yang telah menculiknya. Kemudian Bob Lee menenangkannya dan mereka memulai pertukarannya. Senator meminta apa yang telah ia inginkan. Namun rupanya Bob Lee telah menjebak Senator. Ya, Bob Lee telah merekam setiap perbincangan yang Senator katakan, termasuk ajakannya terhadap Bob Lee untuk bekerja sama. Tetapi sepertinya Senator tak gentar. Ia justru kabur begitu saja saat FBI tiba. Ketika FBI telah tiba, Bob Lee, Nick, dan Sarah langsung menyerahkan diri mereka. Tetapi hanya Bob Lee lah yang diproses. Di tengah pengadilan, Bob Lee ditahan dan ia diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa ia tak bersalah. Akhirnya Bob Lee menjelaskan serinci mungkin terkait percobaan pembunuhan tersebut. Ia sangat yakin jika senapan yang pembunuh presiden gunakan bukanlah miliknya. Bahkan Bob Lee mempunyai bukti-bukti yang bisa membalikan keadaan. Di mana Nicky yang menjadi saksi bagi Bob Lee memberikan beberapa foto yang menampilkan pembantaian yang dilakukan oleh senator. Hal itulah menjadi pemberat, sehingga Ishak langsung keluar dari persidangan tersebut. Setelah berpikir cukup lama, sang hakim akhirnya memutuskan untuk membebaskan Bob Lee, karena ia didakwa tidak bersalah. Kemudian scene berpindah pada Ishak dan senator yang mengadakan pesta private. Karena mereka merasa jika dirinya menang atas pengadilan. Mereka bahkan membahas tentang betapa mudahnya menjebak Bob Lee seorang diri. Namun saat mereka sedang tertawa di atas penderitaan Bob Lee, tiba-tiba sebuah mayat terjatuh begitu saja tepat di hadapan mereka. Dan mereka pun mulai panik. Bob Lee bergerak dengan sangat cepat, membunuh anak buah senator tanpa terlihat sama sekali. And it became more of a cautionary tale in front of a real audience myself, but ketika anak buah senator telah tewas seluruhnya, Bob Lee masuk ke dalam, lalu mengucap salam pada senator dengan membunuhnya. is that there was more women that wanted revenge than men when we tested. Senator. Exactly. Setelah itu Bob Lee menembak sebuah gas bocor dan bergegas keluar dari rumah tersebut. Saat Bob Lee keluar, rumah milik senator terbakar hingga habis tak tersisa. Dan setelah Bob Lee menuntaskan pekerjaannya, ia kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanannya bersama Sarah. Tamat.